Oke, jadi biasanya kalau aku lagi nge-gym, lagi latihan, di tiap hari mah aku nge-gym, ada deket nge-gym dekat rumah. Tapi biasanya pas lagi latihan itu sambil dengerin lagu atau dengerin podcast, biasanya sih lebih ke podcast. Kalau lagu itu jarang. Biasanya orang, tapi memang biasanya tuh orang tuh dengerinnya lagu ya biar semangat. Tapi aku lebih ke arah dengerin podcast, dengerin belajar hal baru, cara bikin konten yang bagus gimana. Terus sekarang soal bisnis seperti apa, kayak lebih lebih menambah pengetahuan aja sih sebenarnya dengerin podcast itu. Karena kan menurut aku kalau kita dengerin orang ngobrol itu, aku suka gitu dengerin orang-orang ngobrol, dan menurut aku banyak 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 banget belajar hal-hal baru yang kadang-kadang ya kita nggak pernah pikirin sama sekali gitu. Dan kadang tuh dengerin obrolan orang-orang yang kasarnya memang lebih sukses, mau tahu sih pola pikir mereka tuh seperti apa sih gitu. Itu jadi bentuk belajarnya aku terhadap hidup, terhadap bisnis, terhadap finansial dan segala macam gitu. Jadi ya kemarin dengerin podcastnya Kasih Solusi, shout out buat Kasih Solusi. Dan kebetulan kemarin nonton yang bintang tamunya narasumbernya itu Timothy Ronald. Gitu. Jadi Timothy Ronald ini salah satu apa ya, pencetus kripto di Indonesia salah satunya, dan dia menurut aku cukup kontroversial ya waktu itu dengan kasusnya yang kopi 80.000 itulah poinnya gitu. Kalau mungkin ada teman-teman yang tahu juga di sini gitu ya. Dan menurut aku ternyata pas denger dia ngobrol di sana, wow, ternyata orang ini apa ya, sekompleks itu ya. Maksudnya dalam artian ternyata virality yang hal viral kopi 80.000 ini yang dia buat ada ya, maksudnya yang ada di dia, yang terkenal di dia adalah itu dibuat oleh dia gitu. Jadi sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang didesain gitu. Hal yang penting lagi adalah tak kenal maka tak sayang ya gitu. Jadi kita cuman ngejudge depan aja, pandangannya adalah orang ini agak tengil ya, agak rese ya. Tapi ternyata pas kenal obrolannya dia, ternyata orang ini pinter. Menurut aku sangat sangat apa ya, sangat visioner gitu. Dan ketika dia di situ dia cerita soal ya itu waktu itu dia by design, dia juga waktu itu dia kasih ada yang namanya kalau nggak salah beras Jumat, kalau nggak salah waktu itu aku denger di podcast dikasih solusi itu. Jadi setiap Jumat dia kasih beras ke orang-orang, dan pola pikirnya adalah ketika dia orang kasih makanan, dia kasih makanan ke orang itu, dia akan bisa lebih gampang untuk belajar. Jadi poinnya adalah ketika orang sudah bisa makan, orang itu kan bisa lebih menerima informasi. Jadi ya itu adalah hal yang fundamental, hal yang penting gitu loh. Jadi memang ya menurut aku pola pikir dia cukup baik gitu, dan disampaikan juga di sana kalau misalnya dia kasih tahu ke depannya akan seperti apa secara investasi. Menurut aku memang orang-orang yang cukup cukup belajar, boleh ditonton lah. Menurut aku salah satu podcast dari Kasih Solusi yang narasumber Timothy Ronald, menurut aku itu cukup membuka pikiran sekali. Jadi dan dia juga kasih tahu nanti di masa depan orang-orang yang generalis, orang-orang yang cuma bisa aja gitu, tapi banyak hal itu akan apa ya, akan bisa digantikan oleh AI itu, artificial intelligence. Nah, karena kedepannya akan teknologi sangat maju sekali. AI ini cukup apa ya, cukup jadi sesuatu yang menjanjikan gitu loh. Jadi dan dia kasih tahu di sana kalau misalnya memang mau survive dan mau bertahan, mau bisa hidup masa depan, itu memang harus jadi orang yang hyper specialize gitu. Jadi memang benar-benar yang spesialisasi sekali gitu. Jadi menurut aku kita harus bisa belajar terus nih. Misalnya kamu sukanya di bidang apa? Misalnya di bidang content creating dan juga niche. Misalnya kamu content creating soal skincare, ya udah belajarlah cara membuat konten yang bagus apa, update soal skincare-nya apa. Pokoknya update terus soal kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar bisa fokus dan bisa menspesialisasikan diri lah sebenarnya ke sana, supaya bisa apa, supaya bisa survive. Karena hal-hal yang dispesialisasikan itu yang nggak bisa dicuri sama AI, nggak bisa dilakukan sama AI. Karena balik lagi, AI itu adalah robot, kita ini punya apa ya, punya pola pikir, punya mindset, punya daya pikir yang lebih maju otomatis kayak gitu, karena kita punya nalar lah sebenarnya itu. Dan ya ini menurut aku pandangan-pandangan perspektif dari podcast itu cukup bagus lah. Jadi menurut aku salah satu hal yang penting, kita harus bisa belajar dari orang sih. Jangan cuma bisa menilai orang itu dari luar, dari tampak luarnya. Memang kadang-kadang first impression matter sekali, penting sekali. Cuman tapi kadang-kadang first impression kita itu bisa salah gitu loh. Ini yang mesti diperbaiki sih. Jadi belum tentu ketika pertama kali kita ketemu orang atau kita kenal sama orang ini tapi first impressionnya buruk, bukan berarti di belakang itu buruk juga. Memang sebagian besar memang first impression penting sekali jadi nilai utama, tapi balik lagi belum tentu
impresi pertama kita paling benar, belum tentu gitu. Jadi menurut aku adalah ya boleh belajar banyak dari orang lain, sering-seringlah nonton podcast. Kalau menurut aku itu jadi salah satu salah satu pembelajaran yang menurut aku lumayan seru sih. Karena balik lagi, menurut aku kita itu kan dipengaruhi banget sama lingkungan ya. Terus, pola pikir kita sangat dipengaruhi sama lingkungan. Nah, menurut aku lingkungan kita itu ya sekarang di sosial media nih. Nah, sosial media cari yang positif lah. Cari yang benar-benar membangun, yang mempunyai pola pikir yang baik. Kalau memang itu mau dilakukan gitu. Maksud aku kalau memang mau benar-benar jadi orang yang lebih baik di masa depan, 1% lebih baik setiap hari, ya cari lingkungan yang baik gitu loh. Jadi jangan cari nonton-nonton yang drama lah, yang apalah, itu cari yang membangun pola pikir kita gitu loh. Itu sih yang aku dapat, yang aku pelajari kemarin, benar-benar apa ya, hal baru banget, bukan hal baru sih maksudnya, perspektif baru lagi menurut soal investasi ke depan AI. Dan ternyata memang Timothy Ronald sevisioner itu sebagai investor. Dia sebutin juga kalau dia tuh seorang investor gitu. Jadi menurut aku pandangan baik dan jadi apa ya, kisi-kisi lah buat kita sukses di masa depan gitu loh. Itu sih yang mau disampaikan. Mungkin kalau ada yang mau ditanya silakan tulis di kolom komentar, atau ada yang mau didiskusikan ya, tuh silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Itu aja dari aku kali ini. Terima kasih.